Tuhan, kita boleh ada. Dan saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang rahasia Kidung Agung. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yaitu kekurangan Sulamit. Kalau kemarin kita membahas tentang kecantikan Sulamit, ya, kelebihan-kelebihan yang ada pada Sulamit, maka hari ini kita akan membahas kekurangan Sulamit, ya, bahwa bagaimanapun Sulamit yang begitu cantik, tetapi ternyata juga masih memiliki kekurangan. Kita tahu bahwa itu adalah gambaran gereja Tuhan, bahwa bagaimanapun kita sudah memiliki kecantikan rohani, bertobat dengan benar, menghasilkan buah-buah pertobatan, tetapi masih ada juga kekurangan-kekurangan. Inilah yang masuk dalam tingkatan pertama, atau dengan kata lain kecantikan dasar, bahwa harus ada buah pertobatan yang benar-benar baik. Inilah dasar kekristenan kita, bahwa kita harus memiliki atau menghasilkan buah pertobatan itu. Namun demikian, walaupun kita sudah memiliki buah pertobatan, bahwa ternyata masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, itulah yang harus terus-menerus kita perbaiki supaya tidak ada lagi kekurangan dan iman kita bisa meningkat, sama seperti kecantikan Sulamit yang bisa meningkat ketika sudah berada di dalam istana, ketika Raja Sulaiman turun tangan untuk membuat Sulamit menjadi sangat cantik. Maka demikianlah gereja Tuhan, ketika kita menghasilkan buah pertobatan dan Tuhan turun tangan memproses kehidupan iman kita, maka iman kita akan meningkat menjadi iman yang menuju kepada iman penyempurnaan sampai kepada iman sempurna. Bahwa kekurangan Sulamit tingkat 1. Jadi khusus pada hari ini kita akan membahas tentang kekurangan Sulamit tingkat 1. Ini ada kaitannya dengan kecantikan tingkat dasar. Maka kekurangannya adalah kekurangan tingkat pertama. Nanti kalau kecantikan tingkat penyempurnaan, maka kekurangannya juga tentu masuk dalam kekurangan tingkat kedua. Nah, kebiasaan putri Yerusalem yang ditiru Sulamit adalah suka berdandan dengan barang murahan dan keinginan sendiri, tidak dapat menahan nafsu. Ini kekurangan dari Sulamit. Masih suka meniru putri Yerusalem. Kita tahu bahwa putri Yerusalem itu adalah bukan yang terbaik di mata Sulaiman. Sulaiman tidak terlalu tertarik dengan putri Yerusalem, sekalipun mereka itu adalah masuk dalam bilangan istri-istrinya. Tetapi kita ketahui bahwa tentu hanya satu yang sangat menarik hatinya. Jadi dari sekian banyak perempuan yang menjadi istrinya, maka hanya satu yang sangat menarik hatinya. Yang satu inilah tentu mempunyai keistimewaan tersendiri. Sulamit adalah seorang yang sangat istimewa di mata Sulaiman. Walaupun dia belum memakai dandanan apa-apa karena waktu mereka bertemu di dalam kebun anggur, tetapi dia sudah sangat istimewa di mata Sulaiman. Itu berarti bahwa tanpa dandanan apa-apa pun dia sudah istimewa. Justru setelah dia berusaha berdandan dengan meniru putri Yerusalem, itu menjadi tidak nyaman bagi Sulaiman. Makanya kemarin dikatakan bahwa aku umpamakan engkau seperti kuda betina yang menarik kereta Firaun. Berarti diumpamakan tentang orang percaya yang masih bersifat duniawi. Itu berbicara tentang orang yang sudah menghasilkan buah pertobatan, tetapi masih suka hal-hal duniawi. Jadi bisa digambarkan tentang seperti kuburan nantinya, bahwa di luarnya saja kelihatan bagus, tetapi di dalamnya busuk. Nah, inilah yang mau dicoba ditiru oleh Sulamit. Makanya Sulaiman tidak senang dengan itu. Sulaiman tidak suka dengan itu. Karena Sulaiman mau agar supaya Sulamit tampil apa adanya.
bagaimana dia mengikuti apa yang Sulaiman mau. Jadi ini adalah merupakan suatu kekurangan, yaitu dia tidak dapat menahan nafsu mengikuti kebiasaan putri Yerusalem, yang sebenarnya bahwa sekalipun dia tidak dandan apa-apa, sekalipun dia berpakaian tetap pakaian yang di kebun, maka dia akan tetap yang terutama di mata Sulaiman, karena dia sudah menarik hati Sulaiman, dia sudah menggoda hati Sulaiman. Kelemahan suka berdandan dengan barang murahan ini seperti yang dimiliki oleh putri Yerusalem. Kenapa barang murahan? Ini murahan di mata raja, mungkin di mata putri Yerusalem ini mahal. Sama dengan kita, kalau kita memakai barang-barang perhiasan yang mungkin jutaan, kita sudah anggap mahal. 1-2 juta, 5 juta, kita sudah anggap mahal. Tetapi bagi Sulaiman itu murah. Kenapa? Karena Sulaiman memiliki segalanya. Ya sama saja dengan manusia saat ini. Bagi para artis, kalau mau membeli barang, kalau hanya jutaan, kalau tidak puluhan juta atau ratusan juta, ya. Jadi berbeda dengan kalangan kita yang biasa-biasa saja. Kalau sudah 1-2 juta kita sudah anggap mahal, ya. Karena kita levelnya adanya di mungkin hanya ratusan ribu. Nah, inilah gambaran kenapa Sulaiman tidak tertarik dengan apa yang ditampilkan oleh Sulamit ketika dia meniru putri Yerusalem. Demikian gereja saat dipilih, yaitu dipenuhkan dengan roh, jangan meniru orang dunia, sabarlah dalam proses dan matikan kedagingan. Jadi kita juga sebagai orang percaya, ketika kita sudah terima Yesus, ketika kita sudah dibaptis, sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu berarti bahwa kita sudah punya kecantikan. Apalagi kita sudah punya kecantikan dasar, yaitu buah-buah pertobatan. Sekarang kita akan masuk dalam yang lebih tinggi. Nah, makanya melalui proses ada baptisan air, ada baptisan Roh Kudus, itu berarti bahwa kita sudah masuk dalam proses. Tetapi kalau kita sudah dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus, sudah punya karunia-karunia Roh Kudus, tapi mau bersifat duniawi lagi, inilah bentuk kekurangan. Ya, ini jangan kita anggap hal ini adalah suatu hal yang biasa, tapi ini kenyataan di dalam kehidupan kita. Nyata dalam hidup kita bahwa kita yang sudah penuh Roh Kudus, kita yang sudah punya karunia Roh Kudus, bahkan kita yang sudah melayani Tuhan, ternyata masih punya kekurangan, masih bersifat duniawi, masih ada hal-hal dunia yang kita mau lakukan. Nah, inilah yang perlu diperbaiki. Inilah salah satu bentuk kekurangan yang ada. Sulaiman menghilang sehingga Sulamit kewalahan mencarinya. Akibat dari kekurangan itu, Sulaiman menghilang karena Sulaiman tidak senang. Tapi Sulamit mencari. Ini kelebihan Sulamit, bahwa dia betul-betul mengasihi Sulaiman. Demikianlah kita dalam kehidupan kita, di dalam kekurangan-kekurangan yang kita miliki, kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Sehingga ketika Tuhan undur dari kita, ketika kita merasakan kurang penyerahan, ketika kita merasakan Tuhan jauh, maka kita harus segera bangkit dan mencari Tuhan. Ketika kita sadar kenapa penyerahan menurun, ketika kita sadar kenapa karunia hilang, ketika kita sadar kenapa ada sesuatu yang berkurang di dalam Tuhan, maka kita harus bangkit, kita harus maju untuk bersungguh-sungguh mencari Tuhan lagi. Mungkin kita harus tingkatkan doa kita, tingkatkan puasa kita, minta ampun, maka kita akan mencari Tuhan dalam rangka dekat lagi dengan Tuhan. Sulamit mengembara di antara kawanan domba segala taulan Sulaiman, di mana dia memperhatikan domba pada tengah hari. Ini berarti Sulamit begitu rindu digembalakan oleh kekasihnya. Kerinduan Sulamit
yang begitu rindu selalu dituntun oleh Sulaiman. Dia selalu merindukan Sulaiman, ya. Makanya dia mengembara mencari kekasihnya. Bahkan dikatakan di antara kawanan domba segala kawanan Sulaiman. Berarti bahwa mencari di tengah-tengah orang-orang yang kudus. Itu berarti bahwa di dalam kita mencari Tuhan, kita harus mencarinya kemana? Di tengah-tengah persekutuan. Ya. Jangan mencari hadirat Tuhan, mencari sejahtera, mencari ketenangan, mencari penyelesaian masalah, pergi jalan-jalan kemana? Cari Tuhan di tengah-tengah persekutuan dengan Tuhan. Di tengah-tengah di mana kawanan domba ada. Berarti di tengah-tengah persekutuan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kerinduan kita supaya kita dijamah lagi Tuhan, supaya kita mengalami lagi peningkatan dalam iman. Ya, kita harus sadari kesalahan ketika kita mulai bersifat duniawi, ya. Mulai misalnya tertarik lagi dengan lagu dunia, mulai tertarik lagi dengan video game, dan sebagainya dan sebagainya. Demikian gereja Tuhan sering jauh dari Tuhan. Ini disebabkan karena pandangan iman tertuju pada hamba Tuhan atau pada dunia, bukan kepada Tuhan. Jadi pandangan kita jangan sampai tertuju kepada dunia. Misalnya seperti ini. Dalam dunia sekarang, kita sedang diancam dengan masalah ekonomi. Kalau kita mulai takut masalah ekonomi, maka kita mulai berpikir bagaimana mempersiapkan perekonomian kita supaya tetap kuat, tetap bisa baik di tengah-tengah tahun yang penuh dengan kesusahan. Maka itu berarti kita salah. Kita sudah keliru dalam berpikir, dalam bertindak. Karena walaupun dunia ini penuh dengan kesusahan, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Itu berarti bahwa tetap saja dekat dengan Tuhan. Jangan kita khawatir, jangan kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Dekat saja dengan Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita. Jadi hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan, jangan kepada dunia ini. Karena itu cari persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, di mana karunia Roh bekerja aktif. Nah, inilah yang perlu juga kita ingat, bahwa di tengah-tengah persekutuan kita, karunia Roh belum bekerja dengan baik. Kita harus berusaha bagaimana supaya karunia meningkat, supaya karunia aktif bekerja di tengah-tengah persekutuan kita. Karena karunia bekerja dengan baik itu juga berarti bahwa Tuhan bersukacita di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau karunia tidak bekerja, itu berarti bahwa Tuhan tidak dekat. Tuhan tidak dekat. Kalau dia begitu dekat, maka pasti karunia bekerja. Dia harus begitu dekat di hati kita. Dia harus selalu ada bersama dengan kita. Nah, bagaimana Roh Allah ini selalu ada di dalam kehidupan kita, bermanifestasi, bekerja dalam bentuk karunia Roh Kudusnya. Kambing betina membayangkan gereja yang sifat kurang dengar-dengaran, yang harus digembalakan dengan sabar. Ya. Ini nasihat bahwa gembalakanlah kambing betina. Yang digambarkan tentang kambing, kita tahu bahwa kambing itu adalah sifatnya kurang dengar-dengaran. Ya. Kambing betina berarti gereja Tuhan, dan yang masih bersifat kurang dengar-dengaran, makanya digambarkan seperti kambing. Itu harus digembalakan dengan sabar. Berarti bahwa ini juga menjadi suatu pekerjaan buat kita untuk bagaimana menggembalakan kambing betina ini. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dipesankan juga kepada Sulamit dan Sulaiman. Ya. Bagaimana menggembalakan kambing betina ini dengan sabar. Demikianlah kehidupan kita, bahwa bagaimana kita supaya rela menggembalakan kambing betina. Artinya bahwa saudara-saudara kita, ada yang masih kurang dengar-dengaran, ada yang baru bertobat, belum bertobat sungguh-sungguh, ya.
Inilah yang digambarkan tentang kambing betina yang masih membutuhkan perhatian khusus, supaya dia bisa bertobat dengan benar, supaya dia bisa sungguh-sungguh, supaya dia bisa mengalami pertumbuhan. Ini membutuhkan perhatian. Makanya bagaimana menggembalakan itu dengan lebih sabar lagi. Jadi gereja pengantin harus melayani jiwa baru dengan tabah supaya dapat selalu dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kita sebagai gereja Tuhan, kita harus aktif melayani. Supaya itu membuat kita juga lebih dekat dengan Tuhan. Karena ini satu tugas yang diberikan kepada gereja Tuhan untuk saling melayani. Berarti bahwa supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, kita harus kerjakan tugas yang dipercayakan kepada kita, yaitu menggembalakan kambing betina, yaitu saling mengingatkan, saling menasehati. Bagaimana supaya kita sama-sama maju dalam Tuhan. Karena kita semua sama-sama ini punya kekurangan masing-masing. Mari kita saling menggembalakan, saling mengingatkan, saling menasehati dengan sabar. Bukan dengan memaksa, tapi harus dengan sabar kita menggembalakan. Jadi kita menasihati dengan sabar, kita menegur dengan sabar, kita mengingatkan dengan sabar. Itulah yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Sulaiman menegur Sulamit dengan halus. Sulamit diumpamakan kuda yang dipasang pada kereta Firaun. Ini sudah kemarin, ya. Ini teguran yang sangat halus bahwa engkau bagaikan kuda betina yang dipasang pada kereta Firaun. Nah, Mesir adalah bayangan dunia, Firaun bayangan setan. Kereta Firaun disalut dengan emas murni adalah bayangan perhiasan dunia yang menarik hati. Berarti bahwa kita akan ditarik kepada perhiasan-perhiasan dunia yang menyenangkan. Semua kesenangan dunia, apa yang kita senangi di dunia ini. Apalagi dengan sekarang begitu banyak ya teknologi, begitu banyak berbagai macam fasilitas yang menarik hati, yang menyenangkan untuk kita miliki. Nah, inilah daya tarik dunia saat ini. Dan di situ ada kuasa setan yang akan mempengaruhi kereta Firaun. Firaun membayangkan setan. Berarti bahwa dunia ini ditunggangi oleh setan. Segala fasilitas dunia ini ditunggangi oleh setan untuk menarik kita supaya kita jauh dari Tuhan. Itu tujuannya. Sulamit mulai makan puji, akhirnya jatuh terpengaruh oleh putri Yerusalem yang suka berdandan. Ketika Sulamit melihat hal dunia yang ditampilkan oleh putri Yerusalem, perhiasan-perhiasan dan sebagainya, maka dia pun tertarik, ya, tergoda apa yang dilakukan oleh putri Yerusalem. Dan hal ini tidak berkenan di hati Sulaiman. Demikian gereja pengantin yang penuh anugerah roh tapi masih bersifat dunia, terpengaruh dengan keindahan dunia sehingga kelihatan seperti belum bertobat. Jadi jangan sampai kita ini kelihatan seperti orang yang belum bertobat. Sudah bertobat tapi seperti belum bertobat. Benar sudah tidak mabuk lagi, benar sudah tidak mencuri lagi, benar sudah tidak macam-macam lagi, tapi masih ada hal-hal duniawi yang kita lakukan sehingga masih kelihatan seperti orang yang tidak bertobat. Pertobatan itu harus sempurna. Salah satu pertobatan yang sempurna adalah bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Itu buah pertobatan. Kalau masih ada jarak antara saudara-saudara kita masih suka dengki atau marah atau dendam atau iri, itu berarti bahwa kita belum bertobat. Nampak seperti orang yang belum bertobat. Kita sudah penuh Roh Kudus, tapi kelihatannya sama dengan orang tidak bertobat. Sama dengan orang yang masih disimpan dendam. Orang dunia juga begitu. Nah, itulah sebabnya kita harus benar-benar tunjukkan pertobatan ini. Itu sebabnya kenapa
Walaupun kita sudah penuh Roh Kudus, walaupun kita sudah melayani Tuhan, kita bisa ditolak Tuhan, kita bisa tidak dikenali Tuhan. Kenapa? Karena buah pertobatan tidak sempurna. Ada kekurangan di sana. Makanya jangan terpengaruh dengan segala keindahan dunia. Segala keindahan dunia inilah, kesenangan dunia, harta dunia, yang membuat kita bisa kelihatan seperti orang yang tidak bertobat. Jadi kita harus benar-benar murni mengasihi Tuhan. Memang kita membutuhkan segala sesuatunya. Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian dan lain-lain. Tapi bukan berarti bahwa itu segala-galanya. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Jadi sekalipun memang kita sangat butuh makan minum, tapi kehidupan bukan hanya ada dengan adanya roti, tetapi dengan firman kita bisa hidup.